Halo Halo semua, semua, gimana kabarnya hari ini? ya Ibu harap kalian tetap Sehat, ceria, ceria, luar luar biasa. biasa. Nah, kalau Bu Ika gimana kabarnya hari ini? Ibu baik, Ibu sehat, ceria dan luar biasa nih. Nah, sedangkan Pak Aris bagaimana Pak Aris kabarnya? Kalau Pak Aris juga baik, sehat, dan ceria. Luar biasa nih Mas. Sabunnya ya, Bu Ika ya. Nah, gimana nih? Oh iya, Iya, sebelum pembelajaran, seperti biasa ya Bu Ika, iya. kita melakukan SBT dulu. Ya, sip. Kali ini apa Bu Ika SBT-nya? SBG-nya yang sudah Ibu siapkan yaitu ada tepung boboiboy namanya. Kalian sudah tahu Kayak caranya? kartunnya? Iya, betul kartun. Oh, Nih iya. kayaknya anak-anak suka nih boboiboy. Iya, Pak Aris juga suka Bu Ika. Suka. Wah, bagus kalau begitu. Kalian harus bisa sejago Pak Aris nih. Yuk coba lihat Pak Aris mau praktek. Ya, 1, 2, 3. Tepuk bobo, boy. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Terbaik. Nah, itu dia tepuk bobo, boy. Yuk coba sudah paham? Sekarang kita ulangi lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Terbaik. Nah, Yeay. boboiboynya sudah hebat. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 Bu Ika. Nah, iya. Ya, tema 1, Subtema 2, dan pembelajaran kedua. Nah, berarti kita sudah melalui ya satu subtema bersama kita. Nah, di subtema 2 itu ada tentang apa ya? Organ Tentang gerak organ. manusia apa enggak? Ini kayaknya Pak Aris lupa nih, nggak apa-apa ya buka ya. Iya, nggak apa-apa. Semuanya juga harus siap buku siswa masing-masing di rumah. Harus semua dibuka ya. Untuk tema kedua ada Langsung saja. Nah nih, oh iya, subtema kedua di apa? subtema 2 itu pembahasannya tentang manusia dan lingkungan. Nah, manusia dan lingkungannya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan nama-nama tulang manusia. Dan yang kedua apa Bu Ika? Nah, yang kedua nanti dengan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur pada gambar cerita cover buku, ya. Nah, ternyata ada 2 ya Bu Ika Iya, ya. ada 2 di sini tujuannya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke kegiatan selanjutnya. Iya, Check it out. Tahukah kalian bahwa tubuh kita tersusun dari tulang-tulang? Kenapa? Ya, tulang itu adalah alat gerak pasif. Nah, kumpulan dari tulang-tulang itu disebut rangka. Kemudian tulang itu dibedakan menjadi 3. Apa saja Pak Aris? Ada tulang pipih, ada tulang pita, dan ada tulang pendek. Sedangkan rangka dibagi juga menjadi 3 bagian. Ada rangka kepala, ya, rangka badan, dan juga ada rangka anggota gerak. Untuk lebih jelasnya, kita simak video yang berikut ini. Check it out. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Aris ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tulang itu dibedakan menjadi 3. Ada tulang pipih, ada tulang pipa, dan juga ada tulang pendek. Nah, sedangkan rangka itu terdiri juga dari 3 bagian. Apa saja? Ada rangka kepala, ada rangka badan, dan juga ada rangka anggota gerak. Nah, kita akan cari tahu satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama itu kita mulai dari rangka kepala. Nah, rangka kepala ini itu terdiri dari tulang dahi, ya. Dahi itu bagian ini, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji yang agak lekuk ya, tulang pelipis, tulang belakang kepala, kemudian tulang ubun-ubun. Di sini nih anak-anak ya. Oke, fungsinya apa sih Pak Aris? Fungsi dari rangka kepala itu adalah untuk melindungi otak, mata,
telinga nih, hidung dan saluran pernapasan atas. Berarti di sini ya. Kemudian yang kedua itu ada rangka badan. Nah, rangka badan itu terdiri dari tulang leher ya, tulang selangkah, tulang lengan atas, tulang belakang, ini anak-anak ya, seperti susunan kayak gini, tulang paha, tulang gelang panggul, tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah jelasin ya Pak Aris ya, bahwa tulang itu terdiri dari 3. Ada tulang pipih, pita, dan tulang pendek. Nah, Pak Aris akan melihatkan kalian tulang pendek itu contohnya apa. Nah ini, tulang pendek itu contohnya ada pada tulang belakang. Namanya juga tulang pendek ya, jadi ini tersusun atas tulang-tulang yang pendek. Biasanya berbentuk seperti bulat atau kayak dadu gitu loh anak-anak. Ini kan pendek-pendek tuh, ya kan? Kemudian tulang pendek itu juga ada di pergelangan telapak tangan dan juga telapak kaki. Nanti kita cari tahu. Kemudian ada tulang pipih ya. Kenapa tulang pipih? Tulang pipih itu berarti tulangnya tipis-tipis anak-anak. Tulang pipih itu contohnya ini nih. Ada tulang belikat ya, ini. Ini pipih. Pipih itu berarti tipis ya. Tulang belikat, juga ada tulang dada. Ini tipis anak-anak. Ini tuh tipis ya. Kemudian ada tulang apa lagi? Tulang rusuk. Ya. Ini nih. Yang banyak ini namanya tulang rusuk ya. Ini juga pipih. Bentuknya pipih atau tipis ya anak-anak ya. Nah, fungsi dari rangka badan itu adalah untuk melindungi jantung, paru-paru, hati, dan lain-lainnya. Organ dalam ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan ada rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki ya. Kita akan bahas satu persatu, sabar. Oke, yang pertama kita bahas dulu rangka anggota gerak atas. Nih, rangka anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, ya, tulang pengumpil, bukan pengupil ya, ini kurang M, sorry. Harusnya pengumpil. Dan ada tulang hasta, ini tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Nah, bagaimana cara membedakan tulang hasta dan tulang pengumpil? Oke, jadi begini. Tulang pengumpil itu lurus dengan ibu jari kalian nih. Tulang pengumpil ya ini nih. Lurus dengan ibu jari kalian. Kalian perhatikan aja. Nih, ya. Kalau tulang hasta itu lurus dengan jari kelingking kalian. Ini nih anak-anak ya. Kalau tulang pengumpil itu letaknya lurus dengan ibu jari di sini ya. Ini kalau tulang hasta itu lurus dengan kelingking kalian. Ini di sini berarti ya. Gimana? Jelas ya? Nah, tadi kan sudah tahu juga ya tulang pipih itu contohnya apa. Nah, kita di sini di anggota gerak atas itu ada tulang pipa. Kenapa dinamakan tulang pipa? Biasanya tuh tulangnya gede-gede ya, tulangnya besar-besar, kayak pipa, kayak paralon. Tahu kan ya anak-anak yang buat itu air sih? Nah, contohnya dari tulang pipa itu ada tulang lengan atas di sini ya. Contohnya tulang lengan atas. Terus ada lagi apa? Ada tulang paha. Nanti ada di rangka anggota gerak bawah ya.
ada tulang atas di sini nih, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke rangka anggota gerak bawah nih. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, ya, paha kalian ya, tahu ya. Tulang tempurung lutut itu mungkin kalian tak kenalnya dengkul ya, atau lutut ya, sama aja sih. Kalau Pak Aris mungkin bahasa Tegalnya dengkul. Kalau kalian mungkin lutut ya. Tulang tempurung lutut, tulang kering yang di kaki kalian, yang gede itu ya, dan juga ada tulang betis yang di belakangnya. Ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari-jari kaki ya anak-anak ya. Nah, di sini tulang paha itu termasuk dalam bagian tulang pipa. Ya, ini coba kalian lihat. Ini bentuknya seperti paralon atau pipa ya. Nih, dan juga mana lagi? Ada yang tahu nggak? Contoh tulang pipa. Yang satu lagi ada tulang kering. Nih, tulang kering juga termasuk contoh tulang pipa. Bentuknya seperti pipa ya anak-anak ya. Nah, fungsi dari rangka anggota gerak itu apa? Fungsi dari rangka anggota gerak itu sebagai alat gerak pasif ya. Rangka kaki juga berfungsi untuk menopang berat tubuh ya. Jadi kalau nggak ada kaki gimana untuk berdiri ya anak-anak ya. Jadi sangat kuat berarti nih, bisa menopang berat tubuh kita ya. Nah, secara umum fungsi rangka bagi makhluk hidup itu yang pertama, tempat melekatnya otot ya. Jadi di tulang itu ototnya melekat di tulang. Kemudian menguatkan dan menegakkan tubuh ya. Coba kalian bayangin kalau kalian nggak punya rangka, bagaimana kalian akan tegak berdiri tegak? Nggak bisa ya. Kalau cuma ada otot ya nggak bakal bisa. Kemudian untuk menentukan bentuk tubuh ya. Masing-masing orang tuh biasanya beda. Ada yang tulangnya gede-gede, ada yang tulangnya kecil-kecil. Itu semua karunia Tuhan ya, tidak boleh saling ngomongin atau ngata-ngatain. Kemudian melindungi tubuh. Tadi ya, melindungi dari apa? Otak, melindungi jantung, hati, begitu anak-anak ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Aris. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ika. Terima kasih anak-anak. Cekidot. Hari ini Mandi merasa tidak enak badan karena Halo Pak Aris, sedang baca apa ini? Oh halo Bu Ika, ini saya sedang baca Bu Pena kelas 5 dong. Tema 1. Oh gitu ya? Kenapa Bu? Oh enggak, aku ini tertarik sama ininya. Apanya ya? Kok bagus ya Oh covernya? covernya, iya dong bagus. Karena kalau nggak bagus, nanti kan anak-anak males, nggak tertarik untuk bacanya Bu. Oh iya, ya betul sekali ya. Karena cover yang bagus seperti ini, jadi akan bisa tertarik untuk membaca Oh begitu isinya. ya Bu ya? Iya. Terus Pak Aris tahu nggak apa ya unsur-unsur dari cover yang baik itu? Nggak tahu Bu, seperti apa ya? Ah, Anak-anak mau tahu nggak? mau tahu kan kalian? Kalau kalian mau tahu, ikuti ibu ya. Siap? Siap. Ayo, let's go. Let's go. Nah, anak-anak, di sini ibu sekarang akan menjelaskan apa saja unsur-unsur dari cover buku. Tapi sebelumnya, kalian perlu tahu dulu apa sih itu cover atau sampul buku. Nah, cover atau sampul buku adalah sebuah gambaran dari keseluruhan isi buku tersebut. Di dalamnya apa saja? Jadi cover buku itu harus mempresentasikan isi buku tersebut. Ya, anak-anak sampai di sini paham? Nah, kira-kira ibu mau tanya lagi, di manakah letak dari cover buku tersebut? Cover buku terletak pada bagian paling luar buku. Ada pada depan buku, bagian depan buku dan belakang buku. Nah, sampai dengan sini kalian sudah paham apa itu cover atau sampul dari buku. Sekarang ibu akan menjelaskan unsur-unsur dari unsur-unsur dari cover buku ini. Oke?
Siap ya. Yang pertama di sini terdapat judul. Judul buku. Coba kalian lihat di sini Ibu jadi YouTuber lagi. Sudah lihat ya, di sini ada buku pena. Gambar dari judul buku, tulisan dari judul buku harus tercetak dengan sangat menarik seperti ini agar terlihat mencolok, agar kalian bisa melihatnya dengan jelas. Nah, selanjutnya ada apa lagi di sini? Di atasnya judul buku tersebut ada kalimat penjelas dari bukunya. Nah, dari buku pena itu apa? Artinya ini buku penilaian. Jadi, sifatnya ini menjelaskan judul yang ada. Kemudian yang ketiga ada identitas dari penulisnya. Nah, kalian lihat ini identitasnya siapa? Ada Ibu Airin dan kawan-kawan. DKK itu apa artinya? Dan kawan-kawan. Yuk, kemudian setelah identitas dari penulisnya, kita menuju ke belakang. Di sini ada identitas dari penerbit. Identitas penerbitnya itu siapa? Di situ tertulis Erlangga. Nah, ini dari perusahaan Erlangga yang menerbitkan buku pena ini. Kemudian setelah itu yang paling depan ini yang paling penting. Yang paling penting dari semuanya adalah gambar. Nih, gambar buku. Gambar buku ini juga yang menggambarkan isi dari keseluruhan buku ini. Harus bisa mempresentasikan seperti apa ya ini? Covernya sendiri. Cover ini kalau tidak ada gambar kalian tidak akan tertarik. Inilah yang poin untuk bisa membuatnya menarik. Oke? Nah, selanjutnya kita menuju ke belakang lagi. Di sini ada, nah ini yang tulisan namanya sinopsis buku. Sinopsis apa ya Ibu? Sinopsis adalah rangkuman dari isi buku, materi-materi yang ada di dalam buku. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada apa ya anak-anak? Oh, ini dia yang terakhir. Terakhir ada identitas buku pada punggung buku. Nah, identitas buku pada punggung buku itu ada apa saja? Ada judul, kemudian penjelasnya, kemudian penerbit dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kalian kalau penasaran apa sih itu punggung buku? Ini nih dia. Punggung buku di sini sifatnya seperti tulang belakang manusia. Inilah yang bisa membuat buku itu apa ya? Berdiri. Buku bisa berdiri. Kalau tidak ada punggung buku, lemes nanti kertasnya. Tidak bisa berdiri seperti ini menjadi satu, itu tidak bisa ya. Nah, sudah sampai dengan sini kalian sudah paham apa saja unsur-unsur dari cover buku? Nah, kalau sudah paham, bisa kembali lagi pada materi selanjutnya ya. Terima kasih. Ya anak-anak, begitulah untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita itu sudah belajar apa saja Bu? Nah, Hari ayo ini. coba kita simpulkan apa saja hal yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama, Ya, yang pertama tuh kita sudah belajar tentang tulang Bu. Betul, Bahwa dari tulang tulang. itu dilihat dari bentuknya dibagi menjadi 3. Ada apa ya? ada Tulang pipi, pipa apa pipi? ya pipa, Kemudian tulang pipi, dan ada tulang pendek. Dan sedangkan rangka terbagi menjadi berapa Bu? ada 3 bagian juga. Apa Yaitu saja yang ya? pertama ada rangka kepala, rangka badan, badan, dan rangka anggota gerak. gerak. Ya. Kemudian kalau rangka kepala fungsinya untuk apa Bu? Nah, rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak. Iya, Kalau kalau rangka rangka badan badan berfungsi untuk melindungi organ dalam seperti seperti jantung, hati, dan paru-paru. Iya. Oke. Kemudian yang kedua apa Bu kesimpulannya? Nah, kesimpulan yang kedua, tadi kita juga sudah belajar mengenai unsur-unsur dari cover buku, Pak. Covernya tadi, unsurnya tadi ada apa saja ya anak-anak? Yang pertama ada judul, Iya. yang kedua kalimat penjelas dari judulnya, yang ketiga ada siapa itu penulisnya, kemudian penulis, lalu ada penerbitnya mana Pak? Penerbitnya di belakang, kemudian ada gambar dari covernya, itu gambarnya, kemudian ada sinopsisnya Bapak, sinopsis di belakang. Nah, yang terakhir ada penjelas buku atau identitas buku di bagian punggung buku. Tuh, itu dia semua unsur-unsur dari cover buku. Ya, semoga kalian nanti tugasnya ya bisa mencari unsur-unsur buku yang lain ya Bu. Coba ya, kalau ini buku Erlangga,
Coba kalian di rumah punya buku Buku apa? apa? Coba kalian cari unsur-unsurnya apa saja Iya, yang ada di betul. buku tersebut ya. Ya, betul sekali. Ya, dari kita cukup sekian. Sampai bertemu di video berikutnya dan sampai jumpa. Bye.